Allah wabarakatuh. Ngantuk mboten, Pak? Kalau saya ngantuk boleh nggak? Boleh. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memulai pengajian, izinkan saya untuk membacakan Ummul Quran atau surat Al-Fatihah. Tapi saya minta Bapak Ibu nanti menirukan. Jadi sebelum masuk materi, saya izin dulu untuk membaca surat Al-Fatihah, nanti langsung Bapak atau Ibu di sini menirukan. Oke. Barangkali ada di antara Bapak maupun Ibu yang Al-Fatihahnya ternyata belum pernah baca Arabnya. Kira-kira Bapak Ibu ingat gak kapan menghafal surat Al-Fatihah? Sholat. Awal menghafal surat Al-Fatihah ingat gak Pak? Saya yakin gak ada yang ingat. Gak pernah ingat gak? Karena biasanya otomatis hafal Pak. Karena mungkin dibawa bapaknya bapak atau dibawa ibunya bapak-bapak sekalian di sini Atau di sekolah. di sekolahan maupun di masjid, maka secara otomatis terinstal dengan sendirinya. Maka ternyata surah Al-Fatihah juga perlu kita perbaiki, karena ternyata setelah saya belajar tajwid ke salah satu asatidz, ternyata Al-Fatihah saya juga karena hafalan zaman kecil dulu ada kekurangannya. Maka barangkali bapak-bapak atau ibu belum pernah tahsin surah Al-Fatihah, maka ya ini saya tahsin sebentar sebelum kita masuk materi. Boten mau nggih? Ditirukan saja langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, nggak usah terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasanya anak-anak TPQ ya. Karena di situ panjangnya hanya 2 harokat, jadi tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh karena terlalu panjang. Oke? Jadi cukup diayun saja. Bismillah atau 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi untuk ayat terakhir, ayat 7 ini bisa dibaca menggunakan 3 metode Pak ya. Barangkali di sini jarang dipraktekkan juga, yang salah satu ini sih mungkin sering dipraktekkan ya, yang ini mungkin jarang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sampai alaihim yang kedua. Coba
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, kalau berhenti di 'alaihim yang kedua, maka diulangi lagi dari ghairil. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim, baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua. Cara yang ketiga, langsung disambung sampai selesai. Kalau tadi kita cara yang pertama dan cara yang kedua boleh, Pak. Maka jangan kaget ketika ada yang berhenti di 'alaihim yang kedua, kemudian diulangi lagi dari ghairil. Karena di suatu daerah ada yang geger gara-gara seperti itu, Pak. Di video itu waktu itu geger gara-gara bacanya kok beda gitu. Tapi itu dibolehkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca bersama dari ta'awud. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya, kalau baca bareng-bareng enak ya, Pak ya. Suaranya kompak, suaranya merdu semuanya. Coba sekarang baca satu-satu. Soalnya biasanya kalau baca bareng-bareng itu enak didengerin. Apalagi ada yang mandu kemudian diikuti, biasanya suaranya kompak. Tapi kalau udah sendiri-sendiri, gimana Pak? Bu? Merdu juga ya, merusak dunia. Merdu juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang semoga senantiasa Allah berikan petunjuk, dan memang petunjuk itu tidak diberikan oleh semua orang. Dan Bapak Ibu pada malam hari ini terpilih dan ditunjuk oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, menghadiri majelis ilmu. Bahkan keluarga Nabi saja, waktu itu saya sampaikan di khotib Jumat di sini. Barangkali masih ingat, atau bapak-bapak biasanya ketika ada khotibnya naik mimbar langsung tidur biasanya. Pokoknya kalau ada penyakit susah tidur maka pergi ke Jumatan. Biasanya kalau khotibnya naik mimbar biasanya langsung tidur. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah hidayah sampai sekarang. Bahkan keluarga Nabi saja ternyata tidak semuanya mendapatkan hidayah iman dan Islam. Dan hidayah iman dan Islam itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kenapa demikian? Ya tadi saya katakan bahwa memang keluarga Nabi saja tidak semuanya mendapatkan hidayah. Contohnya ya, paman ya. Cuma yang Nabi yang lain selain Nabi Muhammad, ada Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim kira-kira mendapat hidayah Islam betul? Kemudian anak istrinya Nabi Lut, kurang apa? Padahal Nabi, tapi anak istrinya ternyata tidak mendapatkan hidayah. Nabi Nuh, anak istrinya ternyata tidak mendapatkan hidayah. Dan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW ternyata paman-pamannya ada yang Islam, ada yang masih dalam kondisi kafir, bahkan ada yang melawan beliau. Paman Nabi ada berapa? 4, ya betul Pak. Masya Allah Pak ya. Ibu-ibu paman Nabi ada berapa? 1. Ya, kalau urutan ingat Pak, enggak Pak? Ya, paman Nabi ada 4 nggih. Salah satunya terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan yang memang masuk Islam.
Ada Hamzah, ada Abbas. Ada siapa? Hamzah, Abbas. Ingat itu paman Nabi yang masuk Islam, syahid semuanya. Maksudnya masuk ke dalam surga semuanya. Hamzah dan Abbas. Golongan yang kedua yang dia tidak masuk Islam, yang sedih ini Bu. Tapi dia membela dakwah Nabi. Siapa? Padahal Nabi dulu dibully oleh kafir Quraisy, tapi dia melindungi Nabi. Yaitu namanya Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Bahkan Nabi sampai berdoa supaya pamannya ini masuk Islam, tapi ternyata Allah tidak memberikan hidayah Islam dan iman kepada Abu Thalib ini. Dan kita bukan siapa-siapanya Nabi. Alhamdulillah Allah berikan hidayah iman dan Islam. Kemudian yang keempat, yang terakhir, sudahlah dia tidak menyembah Allah, malah dia menggembosi dakwahnya Nabi. Namanya siapa Pak? Diabadikan dalam surat favoritnya bapak-bapak apa? Nah, itu favoritnya bapak-bapak yang biasanya buat ngimami taraweh, surat Al-Lahab. Waktu itu Nabi pengen dakwah secara terang-terangan, naik ke atas bukit, tapi ternyata setelah kumpul orang, kemudian pamannya mendekati, lari-lari sambil bilang, "Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana." Celaka engkau Muhammad, celaka. Apa hanya karena ingin menyampaikan Islam ini engkau mengumpulkan kami semua? Maka turunlah surat Al-Lahab. Ternyata yang celaka bukan Nabi Muhammad tapi siapa? Abu Lahab. Jadi alhamdulillah Allah masih berikan kita keimanan, keislaman, hidayah, sehingga kita dituntun untuk menuju masjid dan melaksanakan sholat jamaah tadi, kemudian dilanjut dengan taklim pada maghrib. Juga bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, saya lihat di sini mayoritas memang usianya masih muda nggih Pak ya? Masih TK-TK, taman kawak-kawak. Kalau saya lihat usianya TK-TK atau taman kawak-kawak. Tapi alhamdulillah beberapa ada anak mudanya dan memang harus diajak Bapak Ibu. Jadi kalau yang punya anak masih kecil silakan diajak ke masjid ya. Kalau anak punya anak remaja, kalau udah punya anak remaja silakan diajak ke masjid ya. Jadi itu akan teringat dan terkenang sampai besar. Karena saya juga teringat ketika ada pengajian dulu waktu kecil di masjid, pasti saya selalu dipangku sama bapak, selalu diajak sama bapak. Jadi itu menimbulkan rasa yang masya Allah ya, sampai sekarang masih ingat dan menjadi kenangan manis ya Pak ya. Jadi dibiasakan untuk anak-anak kita, kula panjenengan sedaya untuk dibiasakan pergi ke masjid. Dan masya Allah walaupun sudah, saya kira sudah ada yang 50 tahun ke atas, 60 tahun, bahkan tadi ngobrol sama bapak sudah 88 tahun ya Pak. Berarti bonusnya sudah banyak sekali, masya Allah. Tapi tetap semangat untuk ilmu. Dan kita contoh salah satu sahabat yang bersama Nabi hanya dalam jangka waktu 4 tahun saja. Jadi ada sahabat yang dalam jangka waktu dengan Nabi belajarnya cuma 4 tahun, tapi namanya abadi sampai sekarang. Banyak sekali meriwayatkan hadis. Namanya Abdurrahman bin Sakhr Al-Azdi. Saya yakin jarang yang tahu. Tapi kalau saya bocorkan nama julukannya pasti banyak yang tahu. Nah, itu namanya Abu Hurairah. Nama aslinya siapa tadi? Abdurrahman bin Sakhr Al-Azdi. Coba yang bisa boleh pulang. Ya, Abdurrahman bin Sakhr Al-Azdi namanya. Itu julukannya Abu Hurairah. Kenapa dijuluki namanya Abu Hurairah? Karena beliau itu suka dengan anak kucing. Ya, kucing itu bahasa Arabnya hirun, kucing kecil. Kalau yang agak gedean kitun. Kalau kucing kecil itu namanya hirun. Makanya dinamakan Abu Hurairah. Karena ketika ada kucing kecil itu biasanya beliau dilus-elus, dikasih makan, kemudian dibawa ke masjid. Makanya kucing itu nggak najis Pak ya. Kucing itu nggak najis. Namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu apa? Atau namanya Abdurrahman bin Sakhr Al-Azdi itu hanya 4 tahun bersama Nabi, tetapi karena kesungguhan beliau nutut ilmu sama Nabi, akhirnya nama beliau abadi sampai sekarang. Bahkan ketika kita membaca hadis-hadis, pasti banyak sekali riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala gitu. Padahal Abu Hurairah hanya belajar 4 tahun saja dengan Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah membaca surat apa? Al-Fatihah. Terdiri dari berapa surat? 7 surat. Dan ada julukan surat Al-Fatihah selain Al-Fatihah namanya apa? Ummul Quran ya. Kemudian apa? Asy-Syifa atau penyembuh ya. Karena biasanya kalau orang yang sakit diruqyah dengan Al-Fatihah juga bisa. Kemudian apa lagi?
Ada yang tahu lagi Pak? 7 yang diulang-ulang. Pernah mendengar? As-sabul mathani apa ya Pak? Iya, sabun minal mathani atau 7 yang diulang-ulang. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah ini selama 1 hari diulang minimal 17 kali. Makanya di Purwokerto ada yang masjid namanya masjid 17. Barangkali terinspirasi dari ini. 7 yang diulang-ulang. Bayangkan surah Al-Fatihah itu setiap hari dibaca 17 kali diulang-ulang. Dari waktu subuh sampai dengan waktu Aisyah, totalnya 17 kali. Belum Bapak atau Ibu ketika sholat sunnah berapa kali. Maka harus diperbaiki bacaan surat Al-Fatihahnya. Harus ada tahsinnya, perbaikan bacaan Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah. Nah, salah satunya Bapak Ibu, kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, mungkin di ayat yang kedua kan ada Alhamdu. Nah, itu pakainya hak, tapi ketika dibaca menggunakan hak Alhamdu, maka artinya sudah beda. Kalau Alhamdu itu artinya segala puji. Tapi kalau Alhamdu artinya segala kehancuran atau kerusakan. Alhamdu atau kematian. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, makanya A. Tapi kalau Bapak Ibu ngapunten ada yang pakai A, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pakainya A, hamzah. Maka artinya segala puji bagi Allah Tuhan yang alam, itu artinya sakit. Masa Tuhan yang sakit, Rabb yang sakit? Padahal harusnya alam, semesta alam. Maka hati-hati. Alhamdu bukan alhamdu, alamin bukan alamin. Atau ketika bapak misalnya membaca surat, ini surat apa Pak? La a'budu ma ta'budun. Al-Kafirun artinya apa? Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. La-nya panjang. La a'budu ma ta'budun. Aku enggak menyembah apa yang kamu sembah. Tapi kalau Bapak Ibu membacanya pendek, la a'budu, maka artinya sungguh aku telah menyembah apa yang kamu sembah. Kalau la-nya pendek itu artinya sungguh. Kalau la berarti artinya tidak. Tapi kalau la a'budu, aku sungguh menyembah. Tapi kalau la a'budu, aku tidak menyembah. Jadi bahasa Arab itu memang beda panjang pendek, beda huruf saja sudah beda artinya. Nah, contoh lagi ya, saya contohkan. Mungkin Bapak-bapak juga hafal surat ini atau ayat ini. La in syakartum la azidannakum. Itu kan artinya la-nya pendek berarti sungguh nggih? La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu atau kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatmu. Tapi kalau Bapak Ibu ngapunten, sya-nya diganti sa. La in sakartum la azidannakum. Kalau tadi sungguh jika kalian bersyukur pakainya sya. Kalau pakainya sa, sungguh jika kalian sakaro, itu artinya mabuk atau teler. Sungguh jika kalian teler mabuk, maka akan aku tambah nikmatmu. Hanya beda sya dengan sa, tapi ternyata maknanya sudah beda jauh. Makanya ketika ada orang mau meninggal itu namanya apa? Sakaratul maut atau syakaratul maut? Kalau syakaratul maut berarti mensyukuri kematian. Kalau sakaratul maut berarti memang dia kondisinya lagi kacau, lagi mabuk, lagi teler, udah nggak peduli sama dunia, pengennya selamat, makanya namanya sakaratul maut. Makanya jangan salah, bukan syakaratul maut, saking fasihnya, fasihnya itu lagi syakaratul maut loh. Padahal yang betul bukan syakaratul maut tapi sakaratul maut. Karena orang yang mau meninggal itu, yang sudah didatangi malaikat, sudah mau dicabut nyawanya, udah pikirannya udah nggak mikirin dunia Pak. Udah sakara, udah teler, udah nggak kepikiran lah, udah pinginnya selamat aja. Makanya namanya sakaratul maut, bukan syakaratul maut. Dan masih banyak contoh-contoh di Al-Quran maupun di bahasa Arab. Ketika kita salah fathah, salah kasroh, salah panjang pendek, salah hurufnya, maka artinya juga sudah beda jauh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menyampaikan satu hadis. Ini yang sering saya baca juga. Bunyinya seperti ini, Pak. Wa majtama'a qaumun
fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakaruhumullahu fi man 'indah. Tidaklah salah satu kaum, ya, wa majtama'a qaumun fi baitin, di dalam salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, tidaklah suatu kaum di dalam salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, maksudnya adalah majelis taklim atau maksudnya adalah majlis atau masjid. Kemudian apa setelah mereka kumpul-kumpul? Yatluna kitaballah, mereka baca Quran atau baca kitab Allah. Ta'ala yatlu itu artinya membaca. Terus setelah kumpul-kumpul, habis itu baca Quran ngapain? Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka tadarus. Di antara mereka saling belajar, saling tadarus. Maka tadarus artinya itu bukan sekedar membaca. Ya membaca itu tadarus juga. Tapi kalau yang membaca, hanya membaca itu namanya yatslu, ta'ala yatslu, membaca. Kalau tadarusnya itu, kalau tadarus itu sesungguhnya artinya dia belajar, saling belajar, mengkaji artinya, kemudian mengkaji tahsinnya, itu namanya tadarus. Jadi ketika ada orang kumpul-kumpul di masjid, di majelis taklim, kemudian mereka baca Quran bareng-bareng atau sendiri-sendiri atau saling bacakan Quran. Setelah membaca Quran mereka tadarus, saling belajar maknanya, saling belajar tajwidnya, kayak tadi kita saling belajar tajwidnya, saling belajar cara membacanya dengan baik dan benar. Maka apa yang terjadi? Illa nazzalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka as-sakinah. Makanya Bapak Ibu sering mendoakan ya ketika ada temennya mungkin nikah, ada Pak temennya Pak Agus nikah, masih ada, atau anak temennya nikah, maka biasanya didoakan apa? Semoga sakinah. Nah sakinah itu artinya apa? Tenang, ketenangan. Makanya rumah itu bahasa Arabnya selain bait, sakan, maskan. Kenapa? Karena ya kalau udah punya rumah kan tenang ya Pak ya biasanya. Atau ketika kita sudah di rumah biasanya alhamdulillah tenang. Maka kalau rumahnya tidak menenangkan, nah, apakah itu rumah? Nah, maka perlu dievaluasi, perlu di muhasabah. Lanjut ya. Tadi ya ketika ada orang kumpul-kumpul di masjid, baca Quran, tadarus, saling belajar, maka akan turun kepada mereka yang pertama rasa ketenangan. Terbukti di sini ketika sudah membaca Quran tadi, sekarang udah mulai pada ngantuk nih, udah pada tenang nih, ya. Udah pada senderan ngantuk, berarti artinya sudah mulai tenang. Alhamdulillah. Apalagi ketika kita membaca Quran sambil tahu artinya, insya Allah akan lebih menenangkan lagi. Karena Quran itu akan menjadi petunjuk ketika kita tahu artinya, Pak. Coba Bapak Ibu baca Quran selama puluhan tahun tapi nggak pernah membahas kandungan artinya, maka Al-Quran hanya menjadi bacaan saja. Dapat pahala nggak? Dapat, tapi tidak bisa menjadi petunjuk. Gimana caranya menjadi petunjuk? Oh, nggak pernah dipelajari artinya, nggak pernah ditadaburi, nggak pernah dibuat kajian, maka ya udah hanya sebagai bahan bacaan saja. Makanya teladan kita Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bahas surat apa? Al-Ma'un sampai 3 bulan, Pak. Nggak main-main. Beliau membahas itu dengan murid-muridnya Kiai Sujak dan kawan-kawan itu selama 3 bulan lamanya, dibolak-balik selama 3 bulan membahas surat Al-Ma'un, sampai-sampai ketika beliau di bulan ketiga membahas lagi surat Al-Ma'un, salah satu muridnya komentar, protes, wahai Kiai, kita udah bahas surat Al-Ma'un ini bolak-balik pula, sudah bosen Kiai. Kalau bahasanya sudah bosen Kiai. Oh, kalian sudah bosen? Iya, kita sudah bosen. Terus Kiai Ahmad Dahlan bilang, apakah kalian sudah mengamalkan? Sudah Kiai, sudah kita amalkan. Sudah kita baca di sholat-sholat kita kok. Sudah kita baca di surau-surau kita. Sudah kita baca ketika tadarus di rumah, baca Quran di rumah. Ternyata jawaban Kiai Ahmad Dahlan di luar nalar, Pak. Oh, kalian belum mengamalkan, kalian baru menghafalkan. Sekarang amalkan surat Al-Ma'un, kan di situ surat Al-Ma'un kandungannya menyantuni anak yatim, memberi barang kepada fakir miskin, kemudian tidak berbuat riya ketika sholat, ya kan? Sekarang kalian kajiannya sekarang saya tutup, silakan kalian sekarang bubar, dalam artian silakan kalian cari orang-orang duafa, orang-orang lemah, orang-orang mustad'afin, ya, orang-orang lemah ya, orang duafa, orang-orang miskin, anak-anak yatim, anak-anak terlantar di pojokan-pojokan kota Jogja, desa Kauman atau gang-gang di Kauman, silakan kalian cari dan kalian bawa ke rumah-rumah kalian.
kalian beri makan, kalian mandikan, kalian sabuni, kalian berikan pendidikan. Amalkan surat Al-Maun. Akhirnya murid-muridnya bubar mencari orang-orang lemah, orang-orang mustad'afin, orang-orang duafa, anak-anak yatim, dibawa ke rumah, disabuni, dikasih makan, dikasih pakaian. Dan akhirnya ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menyebar ke seluruh Jogja, bahkan seluruh Indonesia, sehingga dibentuk namanya PKO kalau zaman dulu, Penolong Kesengsaraan UMUM. Kalau zaman dulu PKO ya Pak ya, kalau nggak salah, barangkali saya salah, tolong dikoreksi. Penolong Kesengsaraan UMUM, umum. Akhirnya sekarang menjadi PKU, PKU Muhammadiyah, rumah sakit itu awalnya dari mengkaji surat Al-Maun Pak, selama 3 bulan lamanya dan diamalkan. Masya Allah. Jadi jangan meremehkan ketika kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, diulang-ulang itu insya Allah hasilnya akan lebih bagus dan kemudian dipraktekkan seperti contoh teladan kita Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai sekarang pahalanya Masya Allah. Di mana-mana ada PKU, rumah sakit PKU. Itu berawal dari kajian surat Al-Maun. Baik, kita lanjutkan tadi hadisnya. Yang pertama, ketika orang baca Quran kemudian tadarus, kumpul-kumpul di majelis taklim, illa nazalat alaihimus sakinah, akan datang kepadanya ketenangan. Karena tahu arah hidup di dunia itu ngapain. Ketika kita lahir di dunia jebrol, apa yang akan kita lakukan? Enggak galau lagi. Karena ketika misalnya jadi pengurus masjid kok malah diomongi orang, harusnya pengurus gini, enggak sakit hati. Karena tujuannya bukan omongan orang, tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hati menjadi tenang, Pak. Ketika kita sudah mengerti seperti itu, ya. As-sakinah, ketenangan akan hadir dalam hidup kita. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kita akan diberikan rahmah atau kasih sayang. Saya atau panjenengan semuanya ketika diberikan kasih sayang oleh orang tua, dulu mungkin Bapak diberikan kasih sayang orang tua, apapun dilakukan oleh orang tua. Atau bahkan saya sampai sekarang pun Bapak Ibu masih perhatian, Masya Allah, luar biasa. Itu baru makhluk yang memberikan kasih sayang. Tapi ketika Bapak ngaji seperti ini, walaupun ngantuk-ngantuk ditahan dengan demut tetap ngantuk aja, nggak apa-apa Pak. Insya Allah akan mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Baru makhluk yang mencintai aja sudah luar biasa, apalagi ketika Allah yang memberikan kasih sayang. Yang kedua ya, yang pertama tadi as-sakinah, yang kedua rahmat atau kasih sayang Allah, yang ketiga wa nazalat alaihim illa nazal alaihim illa wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang ketiga wa haffat-humul malaikah. Wa haffat-humul malaikah. Artinya ketika kita sedang berada di sini, insyaallah kita dinaungi oleh para malaikat. Dinaungi oleh para malaikat, dan tugasnya malaikat ketika menaungi kita, Bapak Ibu, cuma 2, yaitu mendoakan kita, ya Allah ampunilah si fulan, ya Allah berikanlah anak yang soleh kepada si fulan, anak yang soleh kepada si fulan misalnya. Ya Allah cepatkanlah atau lancarkanlah kreditnya si fulan misalnya, biar cepat lunas, udah nggak ada tanggungan lagi. Yang pertama yang didoakan oleh para malaikat. Yang kedua diaminkan oleh para malaikat. Jadi doa-doa kita, insya Allah ketika sekarang Bapak Ibu ketika di majelis taklim banyak-banyak berdoa, maka yang mengaminkan bukan manusia lagi tapi malaikat. Jadi tugasnya malaikat ketika hadir di majelis ilmu itu mendoakan kita dan mengaminkan doa-doa kita. Makanya di sela-sela taklim seperti ini kita banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon apapun, memohon kebaikan. Dan yang terakhir adalah walaupun nama kita tidak terkenal di dunia, wa dzakaruhumullahu fi man 'indah. Tapi ternyata nama kita terkenal di langit karena nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para makhluk-makhluk yang mulia, yaitu siapa? Para malaikat. Jadi walaupun Bapak mungkin di sini enggak ada yang kenal, tapi insyaallah di akhirat kelak akan dikenal oleh para malaikat. Sekarang insya Allah lagi disebut-sebut nih namanya Pak Agus misalnya ya Pak, atau bapak-bapak yang lain, Pak Selamat misalnya. Jadi 4 hal itu semoga bisa menjadi motivasi. Yang pertama tadi akan mendapatkan rasa ketenangan ketika kita mengkaji ayat-ayat Allah, sehingga
arah hidup ini lebih terarah, lebih tahu tujuannya mau kemana. Yang kedua, mendapat kasih sayangnya Allah. Yang ketiga apa? Dinaungi oleh para malaikat. Dan yang keempat, disebut-sebut nama kita di sisi para malaikat yang mulia, atau nama kita terkenal di langit, atau FYP atau viral di langit, walaupun mungkin kita tidak terkenal di bumi. Lalu apa untungnya nama kita terkenal di langit? Loh, jangan salah Pak. Contoh saja ketika Bapak Ibu di acara, misalnya ada presiden kesinilah, misalnya Pak Prabowo ke Banyumas, kemudian tiba-tiba Pak Prabowo atau Pak Presiden nyebut nama Bapak, kenal dengan Bapak, disebut saja namanya oleh Presiden, senang bukan? Senang. Jangan oleh Presiden, oleh lurah aja senang ya Pak ya. Lah apalagi ini sekarang yang menyebut nama kita bukan Presiden, bukan lurah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semoga 4 motivasi tadi bisa menambah semangat kita dalam menuntut ilmu, walaupun usianya tidak muda lagi, tapi justru orang-orang usia Bapak itu lebih semangat dari orang-orang yang usia saya. Buktinya ketika di masjid rata-rata kebanyakan orang-orang tua. Harusnya kan anak-anak muda lebih semangat daripada bapak-bapak. Jadi walaupun fisiknya mungkin lebih lemah dari yang masih muda, tapi ternyata Masya Allah ya, jiwa bapak-bapak lebih kuat daripada yang muda-muda. Bahkan terawih saja anak-anak muda biasanya cuma kuat 3 hari, habis itu udah gak berangkat lagi. Tapi bapak-bapak Masya Allah sampai akhir Ramadan tetap terawih di masjid. Jadi itu kayak hadisnya tadi, ketika ada orang kumpul-kumpul di masjid, kemudian baca Quran, kemudian tadarus, maka pertama turun apa? Sakinah. Sakinah artinya apa? Yang kedua turun apa? Rahmat itu artinya apa? Kasih sayangnya siapa? Yang ketiga maka akan apa? Dinaungi oleh para malaikat. Dan yang keempat disebut namanya di sisi Allah atau di sisi para makhluk yang mulia. Masyarul muslimin, jamaah salat Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya akan menyampaikan satu perkataan ulama yang saya dapatkan dulu di pondok ketika SMA, dan masih saya ingat sampai sekarang karena dulu suruh ngafalin Pak. Ternyata manfaatnya setelah keluar dari pondok baru terasa. Masya Allah ya, ternyata dulu pelajaran-pelajaran yang saya anggap tidak berguna, mohon maaf, belum mikir sampai sini, ternyata sampai sekarang justru malah nasihat-nasihat itu yang berguna untuk saya. Jadi ilmu terkadang itu ilmu yang kita menuntut ilmunya sekarang, tapi manfaatnya nggak tahu kapan Pak. Saya juga sering sekali seperti itu. Nuntut ilmunya dulu ketika SMA, ternyata baru terasa, oh ya alhamdulillah ya dulu ternyata sudah nuntut ilmu seperti ini. Baru terasa sekarang Pak. Banyak sekali yang saya rasakan seperti itu. Jadi ada salah satu perkataan dari Imam Madhab, ya, Imam Madhab, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, dan ini motivasi juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang barangkali futur, yang barangkali semangatnya lagi lemah ketika nuntut ilmu dan pengen nuntut ilmu biar nyantol itu gimana sih? Biar berkah itu gimana sih? Maka nasihat ini saya kira sangat penting. Karena Imam Asy-Syafi'i waktu itu ketika taklim dengan para muridnya mengatakan, "Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittah. Sa'unbika an tafsiliha bi bayanin." Saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, kita itu enggak dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbika an tafsiliha bi bayanin. Maka akan aku jelaskan 6 perkara ini dengan sejelas-jelasnya. Yang pertama, zakaun. Kata Imam Syafi'i, yang pertama syaratnya itu ketika nuntut ilmu harus cerdas. Zakaun. Nah kira-kira kalau panjenengan sedaya cerdas napa mboten? Waduh, kalau enggak berarti udah gagal ya Pak ya. Nah ternyata zakaun itu bisa diusahakan. Karena orang itu lahir jeprol di dunia enggak langsung pintar Pak, enggak langsung bisa bahasa Arab. Misalnya lahir enggak langsung assalamualaikum, enggak. Pasti nangis dulu, wae-wae dulu nggih. Nah, zakaun atau kecerdasan itu bisa diusahakan dengan apa? Dengan belajar. Dengan belajar ya. Jadi zakaun bisa diusahakan dengan belajar. Salah satunya dengan bapak-bapak menghadiri majelis taklim seperti ini. Insya Allah nanti akan diberi kefahaman agama oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dimudahkan jalan menuju surga. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Pokoknya kalau orang yang menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalan dia untuk menuju surga. Nah,
Yang kedua apa kata Imam Syafi'i? Yang pertama kan dzakaun, kecerdasan. Nah, setelah cerdas apa? Wa hirsun. Kata Imam Syafi'i, hirsun itu artinya menjaga atau nguri-nguri. Menjaga atau nguri-nguri ilmu itu dengan apa? Salah satunya dengan mencatat, Pak. Di sini ada yang mencatat? Enggak ada ya. Nah, nanti bisa dicatat atau diskusi dengan teman sebelahnya atau jamaah sebelahnya. Karena biasanya ilmu itu kalau nggak dicatat barlen. Kenapa? Bubar kelalen. Jangankan jenengan, Pak, saya itu kadang juga kayak gitu, Pak. Baru ikut pengajian, tadi bahas apa ya? Lupa. Tapi ketika temennya udah nyeletuk ini, baru ingat, oh iya ya tadi bahas ini. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung golok gitu. Jadi menuntut ilmu, kemudian yang pertama syaratnya adalah dzakaun, kecerdasan. Yang kedua wahirsun, nguri-nguri, yaitu dengan salah satunya mencatat. Salah satunya adalah dengan memurojaah, memumarosah atau mengulang-ulang. Makanya ketika para penghafal Al-Quran nggak murojaah sebulan aja, biasanya hafalannya udah kacau. Udah, aduh, ini ayat taruh mana udah. Tapi kalau murojaah lagi, baca lagi, insya Allah akan ada lagi. Maka yang namanya ilmu apapun itu, termasuk ilmu duniawi, kalau nggak dimurojaah, kalau nggak diulang-ulang, biasanya akan hilang, Pak. Makanya Bapak Ibu ketika sudah mempunyai ilmu, ada catatannya, dibaca lagi, diulang-ulang lagi. Syukur-syukur ilmu itu nggak hilang ketika dia sering diajarkan. Makanya sebenarnya ketika saya suruh ngisi kayak gini, senangnya adalah saya bisa memurojaah ilmu. Akhirnya saya tidak lupa karena berbagi dengan bapak-bapak sekalian. Akhirnya saya juga ingat-ingat lagi dan nggak lupa. Dan tadi Bapak siapa Pak? Semuanya Pak? Pak Rasum. Pak Rasum baru terkenal ya. Saya baru ketemu Pak Rasum ya. Saya sering dengar nama Pak Rasum. Pak Rasum tadi ngendiko katanya sudah sekarang kalau ingat nama udah mulai lupa ya Pak ya. Jadi ada tips dari, walaupun saya belum mempraktekkan ya Pak ya, tapi ini dari dosen psikologi. Caranya katanya, kata beliau, saya pengen mempraktekkan juga. Caranya ketika pengen nggak lupa atau nggak pikun, nah langsung serius-serius nih Bapak Ibu nih. Nah, itu udah mulai pada pikun Bu, tahu mboten? Mboten nggih? Ini pengen tahu tipsnya aja. Atau sering lupa kunci barangkali Bapak-bapak. Biasanya naruh sendiri, tiba-tiba yang dimarah ibunya, Bu kunci sini nang dia. Padahal naruh sendiri biasanya. Udah mudah lupa. Maka kata dosen itu bilangnya, dosen psikologi UMP, biar kalian nggak lupa, coba usahakan sebelum tidur diingat-ingat kegiatan Bapak Ibu dari bangun sampai mau tidur lagi. Misalnya nanti malam mau tidur nih, berarti bapak-bapak atau ibu ingat-ingat, tadi saya bangun, setelah bangun nyuci baju, itu sebelum tidur diingat-ingat sampai dengan di kasur, sampai mau tidur lagi. Setiap hari seperti itu. Itu insya Allah mencerdaskan otak, juga otaknya tidak mudah lupa, menghindari apa Pak itu namanya Alzheimer gitu, kalau nggak salah. Alzheimer gitu. Kalau udah pikun itu gitu, menghindari kepikunan. Jadi Bapak Ibu coba nanti malam sebelum tidur sambil ngalamun mungkin gitu, sambil diingat-ingat, oh bangun tidur ngapain aja sampai dengan mau tidur lagi. Setiap hari dicoba seperti itu, insya Allah nanti tidak gampang pikun. Tapi saya mau mempraktekkan lupa terus. Ya, moga-moga kita bisa mempraktekkan itu. Jadi sebelum tidur diingat-ingat kegiatannya, semua kegiatan dari pagi sampai mau tidur lagi. Seperti itu caranya. Kita lanjut ya Bu. Dzakaun, kecerdasan, wahirsun, nguri-nguri atau merawat ilmu dengan murojaah, dengan mengulang-ulang. Yang ketiga apa tadi? Wajtihadun, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Ya, walaupun ngantuk-ngantuk, wudu dulu, masuk lagi atau pindah tempat, insya Allah nggak ngantuk. Ijtihad, wajtihadun, semangat ketika nuntut ilmu. Yang keempat, wadirhamun. Nuntut ilmu itu membutuhkan uang. Sekolah butuh uang, apalagi ketika ingin ikut kelas-kelas butuh uang juga. Maka syarat yang keempat Imam Syafi'i mengatakan wadirhamun, membutuhkan dana, membutuhkan uang. Mau bangun masjid juga butuh uang, untuk taklim juga butuh uang, ketika menyediakan tempatnya kan butuh uang juga. Ini masjid ini. Wadirhamun. Yang kelima, wasuhbatul ustadin, bersahabat dengan ustadznya. Maksudnya apa? Memiliki guru, Bapak Ibu. Jadi kalau memang ingin belajar agama sungguh-sungguh atau belajar apapun sungguh-sungguh, maka usahakan wasuhbatul ustadin, menghormati gurunya atau harus punya guru. Jadi tidak cukup dengan belajar lewat YouTube. Boleh, saya nggak melarang. Tapi harus Bapak Ibu mempunyai ustadz yang memang bisa ditanya, ustadz yang memang ngajari Bapak Ibu. Dulu ya, ini sekedar cerita. Dulu itu saya udah pede banget.
baca Qurannya udah wah kayaknya ini bener banget nih baca Qurannya, suara salah orang lah. Karena saya udah belajar lewat YouTube dulu, lewat internet udah belajar, udah lewat buku udah belajar, kayaknya ini bener. Setelah saya belajar sama Ustaz, wah ternyata banyak sekali yang salah. Pokoknya kalau orang belajarnya hanya lewat buku, belajarnya hanya lewat YouTube, tapi tidak mempunyai guru, biasanya akan merasa benar, akan merasa benar semua. Ternyata setelah disetorkan ke gurunya, oh ada kekeliruan. Jadi ketika kita punya guru, menjadikan hati kita lebih tidak sombong, Pak ya. Karena oh ternyata aku masih salah di sini. Nah, usahakan ketika kita menuntut ilmu, kita mempunyai guru yang memang mengajari kita ilmu tersebut. Dan kita menghormati guru kita. Kenapa demikian? Dan Allah dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari melihat aib guru kita. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu ketika kita sudah mengetahui keburukan atau aib guru-guru kita, maka biasanya sudah tidak hormat lagi. Sehingga menjadikan ilmu itu tidak barokah. Maka kita mendoakan guru-guru kita supaya dibimbing Allah di jalan yang lurus. Kemudian kita juga doa sama Allah agar kita dihindari dari melihat aib guru-guru kita. Aib-aib yang gak penting lah ya. Kecuali kalau kemaksiatan yang sangat besar ya kita harus tahu. Tapi kalau aib-aib yang kecil-kecil kita nggak usah tahu. Kita tutup mata kita biar kita menghormati guru-guru kita. Seperti itu. Karena ketika kita sudah mengetahui aibnya, maka biasanya tidak respect. Sama dengan ketika misalnya bapak ibu kan belum nikah dulunya ya, kelihatannya sempurna, tapi setelah nikah mengetahui aib-aib, maka yang timbul ketika di rumah biasanya oh jebule. Akhirnya yang tadinya hormat banget menjadikan hormatnya agak kurang dikit lah. Kenapa? Karena mengetahui aibnya, borok-boroknya. Kalau orang sudah mengetahui borok-boroknya, biasanya udah nggak hormat lagi ya Pak ya. Udah jebule kayak wongnya ya. Makanya kita doa sama Allah, semoga Allah bimbing guru kita, kemudian kita dihindari dari mengetahui aib guru kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, syarat menuntut ilmu kata Imam Syafi'i adalah watuluz zaman, membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan waktu yang panjang, tawil, watuluz zaman. Jadi menuntut ilmu nggak cukup sehari atau 2 hari atau 3 kali taklim, nggak cukup, tapi harus membutuhkan waktu yang lama. Wong kita aja ketika nyari dunia udah dari TK ya Pak ya, TK, SD, SMP, SMA, kuliah udah berapa tahun? Lah kok pengen nuntut ilmu agama kok cuma sekali 2 kali taklim aja. Pengen pinter langsung nggak mungkin. Langsung instan pengen pinter nggak mungkin. Wong mie instan aja tidak instan kok. Harus dibuat, harus digodok, harus dimasak dulu. Menuntut ilmu juga seperti itu, nggak bisa instan. Maka 6 syarat ini menurut Imam Syafi'i sebagai syarat sukses. Kalau pengen sukses Bapak Ibu atau saya menuntut ilmu, maka harus memenuhi 6 syarat ini. Yang pertama tadi saya ulangi ya, diingat-ingat nanti saya tanya ya. Yang pertama dzakaun, kecerdasan. Kecerdas bisa dilatih dengan belajar. Yang kedua wahirsun, nguri-nguri atau merawat ilmu dengan mengulang-ulangnya. Yang ketiga wajtihadun atau bersungguh-sungguh semangat. Yang keempat wadirhamun, membutuhkan uang. Yang kelima wasuhbatul ustadzin, atau bersahabat atau menghormati gurunya atau mempunyai guru. Dan yang keenam watuluz zaman, membutuhkan waktu yang lama. Coba kita ulangi nggih, biar enggak bubar kelalalan. Yang pertama syarat menuntut ilmu apa Bapak Ibu? Cerdasan. Yang kedua nguri-nguri. Ketiga sungguh-sungguh. Yang keempat kalau kayak gini langsung ya Bu ya, membutuhkan dana, uang. Yang kelima membutuhkan waktu yang lama. Dan yang terakhir yang kelima mempunyai guru dulu. Dan yang keenam membutuhkan waktu yang lama. Oke, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan kita ulangi lagi tadi, ketika jenengan kumpul di masjid menghadiri majelis ilmu, maka akan turun kepada jenengan sedaya apa? Pertama turun cerdasan gitu, langsung cerdas gitu. Hadis nabinya turun apa? Ketenangan. Yang kedua, kan baru berapa menit udah lupa ya Pak ya. Yang kedua apa? Rahmatnya Allah. Malah bapaknya yang ingat loh. Saya dari tadi jawab terus, masya Allah. Yang ketiga, ya dinaungi oleh para malaikat. Yang keempat, disebut-sebut namanya di langit. Masya Allah. Jadi semoga kita bisa mengamalkan ini. Dan mohon maaf saya juga masih berlatih Bapak Ibu, bukan berarti saya menggurui. Dan saya ketika ngisi taklim ini sebenarnya menampar-nampar diri saya sendiri. Kok wis kelakon urung sih gitu.
gitu ya. Jadi supaya tidak menjadi kalau kata orang Banyumas apa? Jarhoni Pak ya. Ujar tapi orang itu berat Pak ya. Jadi tugas seorang dakwah atau dai itu sebenarnya berat sekali karena dia ini mengerikan sekali Pak, serius. Dia menyampaikan tapi jangan-jangan dia tidak melakukan. Nah, itu berat. Tapi syukurnya adalah ketika dia menyampaikan itu biasanya ngingat lagi jadi alhamdulillah ya, menyampaikan jadi ingat lagi. Jadi sebenarnya ketika saya ngisi seperti ini, yang saya rasakan adalah saya dinasihati oleh diri saya sendiri Pak. Dan saya juga bisa belajar dari bapak-bapak. Masya Allah ya, bapak-bapak yang udah sepuh saja sudah bengkekan mungkin ya, tapi Masya Allah masih semangat ngaji seperti ini. Saya jadi malu, jadi semangat lagi. Maka alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk ngisi seperti ini. Saya senang sekali kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi di sini dan semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan. Terakhir kita tutup dan jangan lupa ketika kita membaca doa kafaratul majlis itu dengan khusyuk, Pak. Kenapa demikian? Karena doa kafaratul majlis itu menghapus dosa-dosa kita, semua dosa-dosa kita ketika kita bermajelis ilmu. Maka usahakan ketika kita membaca doa penutup kafaratul majlis itu doanya sungguh-sungguh, jangan sambil subhanallah. Banyak Pak, saya banyak sekali ketika kadang melihat pengajian belum salam ustadznya udah masih subhanallah sambil jalan subhanallahumma sambil kayak gitu Pak. Maka usahakan jamaah sini ketika sebelum ditutup oleh ustadznya, sebelum salam maka doa dulu yang khusyuk. Bismillah kita doa dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, sekedar informasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz, kita belajar itu tidak hanya sekali. Belajar Al-Quran ibu-ibu ya monggo. Kita sudah dibiasakan tiap malam Ahad, malam Senin belajar Al-Quran, malam Selasa Rabu anak-anak remaja. Tapi ini berbeda kepada mangkir. Makanya si anak boy Mas Parsino itu juga bisa malam Selasa, ya Senin malam Selasa malam Rabu itu latihan membaca Al-Quran kata per kata. Saya dulu ngaji ke Mbahnya Mitaraga itu kata per kata. Juga Dr. Santoso itu juga bersama-sama kita ngaji di Ustadz Kiai Jailani, waktu belum ada Ustadz istilahnya Kiai Jailani, itu juga kata per kata. Kemudian malam Ahad itu taksin. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memperbaiki bacaan, mari bersama-sama malam Ahad bar maghrib sampai Isya. Kemudian ibu-ibu hari Ahad malam Senin itu belajar membaca Al-Quran kata per kata. Kemudian malam Selasa malam Rabu adalah remaja juga latihan membaca Al-Quran kata per kata, terjemah kata per kata. Kemudian malam Kamis Asmaul Husna. Malam Jumat adalah kita tadarus bersama-sama membaca Al-Kahfi. Nah, malam satu ini kajian bergantian. Mungkin nanti lain waktu Ustaz Hadi Winata bisa disambung lagi. Saya kira itu kepada ibu bapak jangan bosan. Tadi yang disampaikan itu ada merupakan motivasi bagi kita. Kalau kita kepengen dapat ketenangan, dapat rahmat, ya yuk kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan. Ya, dengan diingatkan, jangan bosan. Kadang-kadang langsung rewel, boleh-boleh ngelingaken terus. Ya kita kepengen supaya kita bareng-bareng masuk surga. Kalau kita sendirian ke surga kan rasanya ampang ya. Tapi kalau jamaah bersama bareng-bareng kan rasanya nikmat. Insya Allah ya kita belum melaksanakan, kita kumpul bersama saja rasanya kan nikmat. Tapi coba kalau ngajarnya berdua, bertiga rasanya pun ya ampang. Nah, saya kira itu
anjuran kami, bukan anjuran, harapan kami kepada ibu bapak dan remaja bersama-sama untuk meneruskan kajian-kajian untuk bekal kita pada saat nanti dipanggil oleh Allah. Kematian itu dengan baca surat Jum'ah ayat 8. Oh, kita orang kepengen mati, tapi mati itu mesti sampai, dan kita akan diketemukan dengan Zat yang Maha Agung. Saya kira itu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.